Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, ayah bunda asatizah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini Ana alhamdulillah sudah ditemani Ustazah Nadia nih. Nah, Ustazah Nadia, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung Ramadan. Kira-kira apa sih salah satu ibrah yang bisa diambil di bulan Ramadan tahun ini? Ibroh yang bisa kita ambil salah satunya ya. Iya. Salah satunya kita di bulan Ramadan ini bisa mengikis kecintaan kita terhadap dunia. Karena dilihat kalau misalnya orang yang berpuasa itu ya, kita tuh rela untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia gitu. Oh iya. Kita rela untuk menahan hawa nafsu, syahwat gitu. Nah, dari situ kita jadinya belajar untuk bisa mengikis kecintaan kita terhadap dunia gitu. Jadi lebih mengutamakan ibadah ya Ustazah dan mengesampingkan urusan dunia. Iya, kalau di bulan Ramadan kan otomatis kita juga tergerak untuk selalu memperbanyak amalan-amalan sholih gitu. Tapi kalau dilihat, kan manusia itu punya kecenderungan terhadap dunia ya Ustazah. Nah, bagaimana pandangan Ustazah terhadap itu? Iya betul, jadi manusia itu punya kecenderungan untuk mencintai dunia gitu. Karena manusia itu kan punya naluri ya, naluri itu gorizah. Gorizah apa? Gorizah bako gitu, gorizah bako, gorizah untuk mempertahankan diri gitu. Yang contohnya penampakannya itu seperti apa ya? Pengennya tuh punya segala sesuatu yang bisa menjadikan dirinya tuh hidup dan eksis gitu di dunia gitu. Nah itu salah satunya. Terus Goliza Bako juga contohnya pengen merasa dihargai gitu kan. Terus pengen dipuja-puja orang lain, itu salah satu Goliza Bako. Sebetulnya Goriza itu kan masih bisa kita kendalikan ya, kecuali hajatul udawiyah gitu. Kalau hajatul udawiyah baru kita nggak bisa kendalikan, nggak bisa kita tahan. Hajatul udawiyah itu contohnya kayak makan, minum, tidur, terus buang air besar, buang air kecil, itu kan nggak bisa kita tahan gitu, nggak bisa kita kendalikan dan harus disalurkan. Ketika nggak disalurkan ya kita bisa meninggal gitu. Kalau goriza itu masih bisa kita kendalikan gitu. Contohnya tadi goriza bako contohnya naluri kita pengen memiliki segala sesuatu yang ada di dunia gitu misalnya, atau kita punya naluri pengen dipuja-puja orang lain, itu tuh masih bisa kita kendalikan gitu. Ketika itu tidak disalurkan pun kita nggak akan meninggal gitu. Bisa dikendalikan ya. Nah, kita juga sudah tahu ya kehidupan dunia itu sementara, sedangkan akhirat itu kekal kan ya. Nah, maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya ya berarti ya untuk kehidupan di akhirat nanti. Iya. Jadi nggak melulu mengejar dunia gitu. Karena kehidupan yang kekal itu ya di akhirat bukan di nanti. dunia. Di sini cuma sementara ya dunia itu. Dulu itu ada satu kisah juga di zaman Rasulullah. Kisah apaan itu? Ada namanya peristiwa perang Uhud, Ustazah. Jadi di perang Uhud itu kaum muslimin itu mengalami kekalahan Karena terlalu cinta dunia apa gimana? ya. Itu Pastinya salah satu mungkin. sebabnya, karena kecintaan mereka terhadap dunia gitu. Karena mereka terlena oleh dunia. Gimana pada saat itu tuh pasukan Rasulullah itu diperintahkan untuk mereka tuh standby di atas bukit, diperintahkan untuk menduduki posisi para pemanah ya di saat itu tuh yang di atas bukit itu dia suruh mana gitu ya, iya. yang pemanah semuanya di atas bukit. Ya, jadi Rasulullah tuh memerintahkan mereka untuk menduduki posisinya tuh di atas bukit. Tapi mereka itu melihat kaum muslim yang lain yang di bawah, mereka lagi berebutan harta rampasan perang yang di bawah itu. Nah akhirnya yang di atas kan iri ya, yang di atas iri, Jadi terus kepengen juga. Nah akhirnya mereka turun, mereka meninggalkan posisi mereka, padahal mereka diperintahkan Rasulullah untuk diam di sana, tapi mereka tidak melaksanakan perintah itu. Iya, karena terlalu ini ya, pengen dapat hartanya itu, iya. jadinya mereka turun sampai meninggalkan amanah Rasulullah. Iya. Yang akhirnya bagaimana ya, itu dimanfaatkan sama musuh kan keadaan itu. Jadi akhirnya musuh ya mengalahkan mereka gitu dari belakang, karena di bukit itu udah kosong, nggak ada orang gitu kan. Akhirnya musuh dari sana lah menyerang kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin kalah. Nah itu salah satunya mungkin ya ibroh yang bisa kita ambil dari peristiwa itu,
ya bahaya gitu. Ketika kita udah cinta sama dunia, ya kita bakalan dapet mudorotnya gitu, pasti ada aja mudorotnya gitu. Ada aja ya. Salah satunya yang tadi itu cerita tentang peristiwa perang Uhud gitu, itu bisa kita jadikan pelajaran juga untuk kita nggak boleh terlalu cinta sama dunia. Dari yang tadi Ustazah ceritakan ya, berarti kan cinta pada dunia itu benar-benar bahaya ya Ustazah. Nah, kira-kira gimana cara mengikis cinta dunia dalam diri kita ya, sehingga dunia tidak menjadi penghalang ibadah dan berjuang di jalan Allah? Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 32 yang artinya tidaklah kehidupan dunia kecuali bagaikan permainan dan senda gurau, dan sungguh negeri akhirat itu pasti lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah mereka tidak berpikir? Nah, kemudian di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 38 yang bunyinya fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil, yang artinya tidaklah kenikmatan dunia itu sebanding dengan akhirat kecuali hanya kenikmatan yang sedikit. Jadi kita dapat simpulkan ya dari dalil ini gitu, bahwa dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau semata gitu. Dunia itu hanya sementara gitu, yang tadi kita udah sampaikan ya, dunia itu hanya sementara dan kehidupan yang akal itu ya hanya adanya di akhirat gitu. Dan di dalam Quran Surah At-Taubah tadi kalau disampaikan kalau dunia itu adalah kenikmatan yang sedikit gitu, karena gak ada apa-apanya dunia itu gitu. Jadi ya mau apa kita ngejar dunia gitu, padahal tujuan kita tuh akhir itu di akhirat bukan di dunia itu nggak ada apa-apanya. Jadi bagaimana kita cara mengikis kecintaan terhadap dunia, ya kita ingat kalau misalnya tujuan utama kita tuh bukan dunia tapi akhirat. Jadi yang pertama itu Gimana niatnya dulu ya, luruskan niat bahwa kita di dunia ini cuma sementara dan tujuan kita sebenarnya itu hanya ke akhirat. Tapi kan Ustazah, hari ini kan manusia itu berada di tengah sistem kapitalisme yang apa-apa serba materi, serba uang. Nah, dan sangat sulit ya untuk mengikis kecintaan terhadap dunia nih Ustazah. Iya betul Ustazah, jadi selain kita harus sadar gitu bahwa tujuan kita yang hakiki itu adalah akhirat, kita juga butuh kondisi, suasana, dan lingkungan yang mendukung gitu. Ketika sistem kehidupan sekarang yang kapitalisme yang serba materi gitu kan, serba apa-apa uang gitu, kita nggak jarang terbawa arus gitu kan, karena kondisinya nggak mendukung, suasananya nggak mendukung untuk kita mencapai takwa itu, untuk kita mengikis kecintaan kita terhadap dunia gitu, karena emang kehidupannya juga serba apa-apa yang dikejar itu adalah dunia gitu, materi kan. Nah, kemudian bagaimana? Berarti yang kita butuhkan saat ini berarti kondisi, lingkungan, dan suasana yang mendukung gitu. Kita butuh lingkungan yang bisa mengkondisikan dunia itu pada tempatnya dan bisa mengkondisikan masyarakat agar masyarakat itu tidak terbawa arus materialistik gitu. Ya, sistem kehidupan yang seperti apa? Sistem kehidupan Islam gitu, peradaban Islam, hanya peradaban Islam yang bisa mengkondisikan semua itu gitu. Jadi solusi terbaiknya kita harus bisa mewujudkan kembali kehidupan Islam, peradaban Islam. Ya mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Kekurangan itu datangnya dari kami pribadi, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.